96,3 RPK FM Jakarta. Sahabat RPK kembali lagi bersama dengan Relasi Request Lagu Persada dan Informasi. Masih bersama saya Arthur Tyson dan juga rekan saya yang sudah menemani narasumber yang ada di studio ya. Masih bersama dengan Cherry sahabat RPK. Dan seperti yang tadi sudah kita ungkapkan sahabat RPK, di program khusus Ayo Berkendara Cerdas kali ini kita mau ngobrolin ini berbagi pengalaman dan juga pengetahuan ya, perbandingan lah kalau boleh kita bilang share ya, studi banding kali ya. Nah karena narasumber yang sudah hadir di studio sahabat RPK ini punya pengalaman yang luar biasa sekali sahabat RPK. Kita sapa langsung aja ya. Ada Bung Steven Langitan. Selamat sore Bung Steven. Selamat sore. Gimana kabarnya sebelumnya Bung? Baik sekali, luar biasa. Ini Bung Steve dari sebuah acara ngomong-ngomong ya. Tadi ada acara otomotif juga Bung ya? Ya, ada 2 acara pagi, siang dan sore. Saya sempatkan ke RPK. Mepet ya? Mepet semua. Tapi untungnya saya naik motor, jadi saya bisa mobile dengan cepat gitu. Ini spesialnya nih, motor nih. Motoran kesini, macet-macetan gak sih Bung? Lancar ya? Macet relatif. Jakarta memang macet ya, tapi kita bisa kendalikan diri kita supaya aman dan sampai di tujuan. Nanti bisa kita tanya-tanya ya. Kita mau Gimana tanya-tanya caranya nih supaya bisa mengendalikan emosi. Nah, cuman kita sebelumnya kita pingin tahu. Tadi kan kita udah ungkapin ya share ya kalau kita bakal ngobrol dengan Bung Steven ini tentang pengalaman dia keluar berkendara motor di luar negeri. Benar. Kita jadi pingin tahu nih, memang di mana aja sih Bung berkendaranya? Oke, pengalaman berkendara selain saya di tanah air sendiri yang saya cintai, saya. Indonesia, kalau gitu Indonesia. Indonesia dong. Indonesia di mana aja Bung? Indonesia saya udah keliling Pulau Sumatera hingga 0 km Sabang. Itu 5.500 km. Motor ya? Motor, seorang diri. Seorang diri, single. Ya, seorang diri ya. Kemudian ke Jawa, Bali, Lombok itu dengan jarak 3.250 km dengan jalur muter keliling Jawa. Kemudian Sulawesi 6.000 km juga seorang diri, jadi sampai ke Manado, balik lagi ke Jakarta. Begitu. Itu Indonesia, Cer. Itu baru Indonesia. Luar negerinya? Luar negeri, saya terus terang saya diajak oleh beberapa undangan. Di Amerika Serikat saya melintas 7 negara bagian Amerika. Di Inggris saya juga melakukan touring dengan jarak sekitar 250 km. Kemudian saya di Himalaya, di India bagian utara, di gugusan pegunungan Himalaya, perbatasan dengan Pakistan dan Cina. Itu dengan jarak tempuh 1.500 km dalam waktu 9 hari. Pertanyaan buat Pak Steven. Capek nggak Pak? Sebenarnya kalau lihat segi ini fisik, kita capek tapi rasanya enjoy dan senang gitu loh. Jadi capeknya terbayar dengan kebahagiaan kita, apa yang kita sudah lewati dan sudah tempuh. Kalau itu berarti banyak nih ya Bung Steven ya lokasi-lokasi yang bisa ya kalau kita boleh bilang dibandingin dengan lalu lintas di Indonesia lah. Gitu. Jelas bagi mereka yang sudah touring keluar kota atau yang jauh, dia akan secara pribadi dia akan berubah. Balik ke Jakarta dia akan lebih cool down. Iya, karena pengalamannya dia berbicara. Dia berbicara, dia cuma merasa wah kasihan juga teman-teman atau saudara kita di Indonesia, di tanah air. Jadi kita pengalaman touring itu bukan mau membanggakan kita udah kesana, enggak. Kita hanya mengambil pengalaman. Setelah pengalaman itu langsung nyampe. Seperti saya kemarin di India, Himalaya, itu mencapai jalan tertinggi di dunia dengan ketinggian 5.600 meter DPL. 5.600. Perbandingan dengan Indonesia? Bandingkan dengan Kartens Jayawijaya yang paling tinggi di Indonesia itu 4,8 kalau nggak salah ya. Jadi kita dengan ketinggian sampai 5,6 bukan berarti kita bangga saya sudah, bukan. Justru kita lebih
lebih kalem, lebih tenang saat berkendara di Indonesia. Kita, waduh sudah deh, itu pengalaman kita udah banyak, jadi kita kalem aja. Yang penting nyampe, dan kita harus menunjukkan juga yang terbaik lah buat teman-teman atau saudara kita di sini. Edukasi kita yang harus kita berikan, begitu. Oke. Kak, apa kita touring aja? Harus itu melatih emosi kita ya. gitu ya? Emosi Benar, itu benar. penting ya. Oke. Karena ya topik kita kan sebetulnya bicara ayo cerdas berkendara. Iya, benar, berkendara benar. cerdas. Ya. Cara berkendara itu sebenarnya secara teori semua orang tahu ya. Tahu harus tertib dengan undang-undang, patuh pada undang-undang. Kita kan sudah mengikuti ujian pengambilan SIM. Ya, semua itu udah ada secara teori. Cuman kadang-kadang yang bukan kadang, lebih sering kita menjadi brutal atau gerasak gerusuk itu karena emosi. Benar. Emosi. Nah, itu emosi itu yang harus dijaga. Bagi mereka yang sering sudah melakukan touring ke luar kota, pakai jarak jauh khususnya, dan dia melakukan seorang diri, itu akan lain, akan berbeda. Dia pulang itu berbeda. Dia akan berubah, dia akan tenang, dia akan menjaga emosi. Gua nggak akan seperti. Kalau mau kebut-kebutan kencang-kencang mah gua udah sering di sana di luar kota gitu. Orang nggak pernah lihat, tapi saya jalan sendiri aja deh. Nah, gitu. Nah, sahabat RPK yang mau ikutan bertanya atau juga berkomentar di siaran kita kali ini, silakan hubungi kami di 0218043 kali, dan telepon kami buka ya. 0218043 kali, bisa juga dengan SMS atau WhatsApp Di 081510804 3 kali. ya, 08151802 kali 43 kali. BBM juga bisa di 554 C58B5 dan di Twitter di @963RPKFM. Nah, Bung Steven, kalau boleh nih dibanding-bandingkan deh dari Jakarta terus di seputar India, Pakistan sana, Inggris, Amerika, lalu lintas yang paling padat di mana? Jakarta. Jakarta paling padat. Oh, benar, Jakarta. Jakarta. Ya. Oke, Jakarta yang paling crowded, paling ya boleh dibilang ya teramai yang saya lihat ya, paling ramai. Kita kalau di Indonesia di beberapa daerah-daerah sudah banyak sepeda motor, karena produksi sepeda motor di Indonesia berbasis di Jabodetabek pabriknya. Tentu kan penjualannya ke daerah. Nah, ke daerah itu sudah banyak sepeda motor yang kan dulunya dibilang hutan, jalur-jalur yang katanya rawan, banyak harimau. Itu bukan harimau lagi, motor yang banyak. Gitu. Oh gitu. Wow. Nah, itu berarti kan karakter setiap pengendara nih, Bung. Emang terlihat berbeda sekali antara pengendara di Indonesia, di luar negeri sana, di India. Itu semua karena peraturan nih. Jadi kalau kita memang punya peraturan, tapi semua kepada masing pribadinya gitu. Saya lihat mereka di luar negeri bisa terjaga, tertib, teratur karena mereka mematuhi aturan dan mereka konsisten mematuhinya. Konsisten ya. Konsisten. Nah, benar lah itu. Seperti di Amerika, di Inggris, walaupun mereka bilang mereka juga brutal, suka mabuk apa segala. Tapi mereka dibilang kalau bawa kendara itu jalur sebelah kiri atau sebelah kanan, kan mereka kan jalannya ke sebelah kanan kan. Oh, beda ya? Beda. Nah, itu mereka konsisten, bener kok, nggak ada masalah buat mereka gitu. Kalau di Inggris sama ke Indonesia, jalur sebelah kiri, lampu merah tetap gitu. Mereka bisa menjaga lah emosi mereka lah gitu. Tapi kalau misalnya dari pemerintahan nih, kan tadi kita emang konsisten, kita pengendaranya konsisten gitu ya. Kalau misalnya pemerintahannya nih, kan kita regulasi-regulasi yang ada biasanya nggak dipatuhi. Biasanya malah hukumannya tuh, sanksi-sanksinya malah nggak diberikan gitu. Kalau di sana gimana? Nah, itu boleh dijawab nanti, Bung Steven. Kita break dulu ya. Nah, sahabat RPK, sekaligus juga kita nungguin sahabat RPK yang mau bertanya. Masih kami tunggu. Line teleponnya kami buka di 0218043 kali dan di SMS dan WhatsApp 08151802 kali 43 kali. Kami akan balik lagi tetap dengan program Ayo Berkendara Cerdas. Info RPK. Saya Dame Romauli, caregiver dari seorang ODS, ingin berbagi pengalaman kepada sahabat RPK. Bagaimana hidup berdampingan dengan ODS atau orang dengan skizofrenia. 1. Sebagai caregiver, hindari hal-hal yang menimbulkan konflik kepada pasangan.
jangan menuntut banyak hal. Yang kedua, menerima kekurangan dan kelemahan pasangan, berusaha untuk menciptakan suasana yang harmonis dengan kata-kata yang positif. Contohnya, aku sayang padamu, dan lain-lain. Pokoknya yang membangkitkan semangat pasangan kita. Demikian sedikit pengalaman dari saya, semoga bermanfaat bagi pendengar RPK. Anda baru saja mendengarkan Info RPK. Info RPK hanya di 96,3 RPK FM Jakarta. Kau berikan arti saat ku tuliskan namamu di hati. Takkan ku sesali dirimu hadir dan menjadi detak di jantungku, detak di jantungku. Hingga nanti lemah langkahku, hingga nanti putih rambutku, hingga ku kan lupa selalu. Hanyalah cinta kita yang kan ku ingat selalu. Ku sisipkan kata pinta dalam doa, hadirmu kan tetap ada, Tak akan ku sesali dirimu hadir dan menjadi detak di jantungku, hingga nanti lemah langkahku, hingga nanti putih rambutku, hingga ku kan lupa selalu. Hanyalah cinta kita yang kan ku ingat selalu. Hanyalah cinta kita yang kan ku ingat selalu. Hingga nanti lelahkan kakimu, kasihku, hingga nanti putih rambutku, hingga kan lupa selalu. cinta kita yang kan ku ingat Cinta kita yang kan ku ingat, cinta kita yang kan ku ingat selalu.
Balik lagi sahabat RPK, masih bersama dengan program Ayo Berkendara Cerdas dan masih bersama dengan Bung Steven Langitan di studio sana sahabat RPK, bersama juga dengan Sherry. Ya Sherry ya. Tadi ada pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan oleh Sherry. Apa itu Sher? Oh ya, tadi aku nanyain tentang gimana sih tentang touringnya itu sendiri. Kalau misalnya touring nih Pak, itu Bapak langsung touring aja, langsung saya mau ke sini, langsung pergi langsung ke sana ngendarain motor, atau emang udah ada perencanaannya dari awalnya, saya mau ke sini, berhenti di sini, singgah di sini gitu. Oke, kita harus dipanggil Bro aja ya. Bro. Nah, kita Bro Steven. Jadi ketuaan. Boleh ditahan sebentar, ada penelpon. Oke. Nah, ini dari Bobby nih. Selamat sore Bobby. Selamat sore Arthur, Cherry dan Pak Steven. Ya, Ya, sore. ini satu kebanggaan juga ya Pak. Orang Indonesia bisa sampai di gunung tertinggi di dunia ya. Ya. Berkendara di Mount Everest yang terkenal begitu cuacanya dingin dan ekstrim. Ya, berhubungan dengan cuaca ekstrim ini yang ingin aku tanyakan, sesuai apa dengan kendaraan yang Bapak bawa ya. Itu safety riding dan ketahanan mesin itu yang Bapak perlu berbuat di atas itu seperti apa ya? Karena itu kan dingin ya Pak. Iya, betul sekali. Itu mesin bisa saja beku gitu ya, Iya. bahan bakarnya. Hal apa aja yang penting yang Oke. Bapak lakukan gitu ya. Itu aja Bobby. Itu yang pertama, dan yang kedua, untuk di Pakistan dan juga di India, apakah sama dengan di Jakarta penerapan aturan lalu lintas? Apakah masih ada yang lawan arus seperti di Jakarta? Oke. Ya. Oke. Juga boncengan 3 ya, seperti anak-anak muda gitu, anak-anak sekolah yang boncengan nggak pakai helm Pak. Itu aturan Pemda setempatnya seperti apa gitu ya Pak? Sip. Terima kasih Bobby. Ya, terima kasih Bobby. Nah, ada 3 tuh. Tadi Sherry 1, terus 2. Jadi Bobby. Nah, gimana Bung? Oke, saya jawab ya. Oke, pertama kita touring ke Himalaya, gugusan Himalaya di sana itu memang kawasan yang sangat sepi sekali. Artinya saya tidak menemukan masyarakat penduduk karena jalannya sangat ekstrim di bukit-bukit yang atau gunung Kadas ya, Cadas. Tidak bertumbuh apa-apa karena memang karena iklimnya saking dinginnya itu tidak ada tanaman yang bisa tumbuh gitu loh ya. Jadi oke, sedangkan kendaraan yang kita gunakan adalah kendaraan memang yang sudah disiapkan oleh panitia. Oke, dan mereka memang karakter kendaraannya sesuai dengan medannya dan sangat cocok sekali di sana. Berarti bukan sembarang motor gitu ya? Sembarang motor bukan. Motor yang dirancang untuk bukan dirancang, memang udah menguasai medannya di sana. Oke. Nah, jadi bukan motor bebek biasa gitu. Menguasai medan Sumatera Utara gitu ya Bung? Enggak, jadi motornya memang 500 cc paling tinggi. Nah, dia bisa dibilang moge juga karena itu jalurnya karena melewati tikungan tajam dan terjal dengan jurang-jurang yang dalam, sehingga dia harus punya akselerasi dan manuver yang mudah. Mudah satu, yang kedua, andai kata kita karena kegagalan kita jatuh atau pleset, bukan ke jurang ya, itu kita harus bisa mendirikan motornya dengan cepat. Mandiri gitu. dong. Mandiri, kita harus bisa mendirikan. Nah itu dia. Oleh karena itu motornya memang sudah siapkan. Saya nggak perlu sebut mereknya. Dan itu jadi dia melewati suhu udara yang dingin. Bahkan saya pernah melewati itu yang namanya salju. Pas lagi hujan salju gitu. Di sana ada banyak tentara yang menyarankan agar segera turun, meninggalkan tempat ini. Karena kalau sudah salju, kita bisa terkepung dengan salju itu sendiri gitu. Kita nggak bisa turun, sehingga kita menunggu dia harus mencair. Itu repot gitu. Jadi kita bisa mati beku juga di sana. Jadi buru-buru segera harus kita turun gitu. Nah, emang nggak enak lah jalan di tempat ketinggian. Karena apa? Kurang oksigen. Itu berbahaya sekali buat kita, nggak biasa. Jadi saya bawa ke sana, itu nafas saya tersengal-sengal gitu. Lah daripada saya ambil resiko atas nyawa saya sendiri, buru-buru lah saya pulang, turun ke bawah. Bapak berapa hari? Bro Steven berapa hari ke sananya? Oh, di medan yang paling tinggi-tinggi itu saya lebih kurang hampir 6 hari ya, perjalanan saya karena pernah bermalam di tenda yang -3 derajat.
3 derajat Celcius Di tenda. tenda. Waduh. Itu saya harus tidur dengan full pakai jaket motor itu sendiri. Jaket motornya udah penuh debu. Saya dapat tenda kecil untuk satu orang anak-anak itu, dan itu memang sudah disediain oleh ada camp gitu ya, penginapan kayak kita ke puncak kan villa-villa gitu ya. Di sana camp gitu ya. Tapi campnya tent namanya. Dan kita dapat satu tenda satu orang. Dan akhirnya saya harus tidur dengan tengah malam -3 derajat Celcius. Itu saya nggak tahu, saya nggak pernah ngukur. Orang Indonesia belum kedinginan. Nah, baru besoknya, you tahu nggak tuh tadi malam -3. Waduh. Ya. Dan itu bukan cuma Bung Steven sendiri ya dari Indonesia ya? Kita ada beberapa orang dari Indonesia gitu loh. Ya, jadi pengalaman ya. Jadi tadi menjawab pertanyaan Pak Bobby dulu lah gitu ya. Apalagi tadi pertanyaan pengendara di Pakistan, India apakah sama seperti di Jakarta lawan arus? Begitu kita tempat ke sebuah kota lah. Kota kita udah mau terakhir lah mau nyampe, karena kita kan terakhir kita juga harus terbang gitu ya. Kalau ada lapangan terbang ada kota. Nah, kita pada saat isi bensin yang lucu, kita antri di sana, dia dari lawan arah. Jadi kita rebut-rebutan adu kambing gitu, siapa duluan ke depan gitu. Jadi di sana juga ada yang begitu-begitu. Udah lagi ribet-ribet ginian, yang di belakang mobil sama motor klakson juga lagi. Wah, ini apa-apaan kita udah ribut di depan. Jadi siapa cepat adu duluan aja, di situ yang saya lihat. Bapak udah gak kaget lah ya, Bro Steven udah gak kaget lah ya. Kalau di Indonesia masih tertib loh. Kalau isi bensin kita baris biar panjang. Tapi kalau dia ada yang motong nyelip sih oke lah, itu orang gila aja kita bilang. Ini yang gila di sana India adu kambing, baku rebut gitu loh. Saya sudah sini, dia dari lawan arah datangnya gitu. Itu yang saya lihat. Tapi kalau soal boncengan bertiga, saya nggak pernah lihat. Tapi memang di sana India di kota-kota besarnya itu memang macet. Nah, pada saat macet saya pernah ke sana. Tapi saya tidur karena saya perjalanan naik motor kurang tidur. Begitu capek. Saya diajak naik mobil, saya manfaatkan buat tidur. Gitu. Jadi kalau Indonesia beda tipis gitu. Beda tipis lah. Maklum lah, kita negaranya juga sama-sama sedang berkembang gitu. Benar-benar. Oke. Sahabat RPK mau bertanya silakan, kami buka line telepon dan SMS sekali lagi 0815 1802 kali 43 kali. Benar banget. Atau juga di telepon di 021 8444. Dan sahabat RPK juga selain bisa mendengarkan di frekuensi 96,3 FM MHz sahabat RPK juga bisa dengarkan di audio streaming di www.radioplitikasi.com atau dengan live stream YouTube-nya di YouTube channelnya RPK FM ya. Gitu, jadi bisa ngeliatin Sherry, Bung Steven juga dan saya juga ya. By the way, belum dijawab pertanyaan aku nih bro. Iya, betul. Tadi gimana cara touringnya? Udah ada perencanaan dari awalnya kah atau langsung aja main kebut? Sama halnya kita melakukan kegiatan hari-hari ya. Semuanya kita mau keluar itu ada tujuan. Touring juga ada tujuan. Karena ada tujuan kita harus atur waktunya. Saya berangkat nanti acaranya di sana jam 9. Kita katakan hari-harian masuk kantor jam 8. Berarti saya harus berangkat palingnya kalau naik motor saya harus berangkat jam 7. Ternyata macet katanya. Berangkatlah lebih pagi, setengah 7. Masih macet, berangkat jam 6. Apa boleh buat? Begitu juga saat kita mau berkendara. Mau berangkat jam berapa, mau sampai tujuan berikutnya. Dan next berikutnya lagi mau sampai jam berapa di sana. Oleh karena itu di manage dan di arrange dan dibuat perencanaan gitu. Jadi ini untuk sahabat RPK juga dan untuk masyarakat Jakarta juga ya. Iya. Bisa ya diterapkan harus di perkotaan. Harus walaupun jarak pendek gitu, Bung. Saya katakan nih seperti saya nih hari ini. Saya harus menghadiri acara di Kemayoran. Jam 9. Saya dari selatan, dari Cinere Depok. Berangkatnya saya harus jam 7:30 ya kan. Sorry, dari sana jam 9 minta waktu, saya 7:30. 1,5 jam betul naik motor.
kemudian makan siang, kemudian diminta lagi jam 1:30 saya ada acara. Makan siangnya saya singkatin karena saya nggak bisa lama-lama. Begitu saya udah cukup makan, saya pamit, saya harus jalan duluan. Saya tinggalkan tempat karena saya mau schedule acara berikutnya. Jadi kita katakan harus menjaga ritmenya itu lebih sesuai. Jangan kita mau acara jam 2, kita baru jam 2 kurang seperempat. Oh deket lah, gampang. Wah saya kan pembalap, saya kebut. Jangan. Itu membuat kita kacau balau, jadi emosi, kebut-kebutan. Jangan diremehin. Kemudian begitu sampai tujuan kita juga berkeringat, dak-dikduk, semua itu kan adrenalin kalau sepeda motor kan. Wah ada apa? Aduh, enak suasananya kan. Nah, oleh karena itu atur, saya mau nyampe jam berapa. Kalau gitu waktu saya mundurnya, jam berapa saya selesai acaranya. Begitu waktu saya di sini diminta datang jam 5 mulai siaran. Saya harus tiba itu jam 4 paling enggak supaya saya bisa rileks. Duduk dulu, minum, tenangin diri, lihat juga handphone, WhatsApp apa. Itu memanage waktu. Demikian juga saat kita berkendara keluar kota, itu penting gitu. Karena ini bicara keluar kota apalagi jalan sendiri. Itu adalah kesehatan. Oke, nanti boleh dilanjutin lagi ya Bung ya. Nanti kita tahan dulu, kita harus manage waktu dulu Sobat RPK untuk cocokkan dulu tanda waktu yang ada di studio. Jam di studio kami menunjukkan pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Pak Kris. Iya Bu. Saya perlu lembaga yang bisa urus kargo jenazah dari Jakarta ke Sumba. Bisa tolong cariin ya? Ibu perlu yang seperti apa ya? Pak Kris catat ya. Siap Bu. Saya perlu yang dapat menyediakan peti yang layak dan berkualitas. Terus ada proses embalming atau formalin. Memiliki armada ambulans untuk penjemputan dan pengiriman dari lokasi ke bandara dan begitu sebaliknya. Memiliki fasilitas ruang persemayaman sementara yang dapat digunakan untuk upacara keagamaan dan juga ruang tunggu yang nyaman bagi anggota keluarga. Tentu dengan fasilitas yang baik juga ya. Lalu mereka juga dapat mengurus surat ke kantor kesehatan pelabuhan dan semua dokumen yang diperlukan. Lalu ada shuttle service dari dan ke terminal keberangkatan atau kedatangan yang gratis. Yang tidak boleh ketinggalan, saya ingin agar semua biaya yang harus dikeluarkan itu ada kepastian dan masuk dalam satu invoice. Kalau yang Ibu minta itu saya tidak usah catat lagi Bu. Saya tahu lembaga yang dapat memberikan semua pelayanan yang Ibu inginkan. Oh ya? Apa namanya Pak Kris? Namanya pelayanan satu pintu untuk pengurusan pengiriman dan penerimaan kargo jenazah via udara. Pelayanan ini kerjasama PT Angkasa Pura II dengan Golden Gate. Namanya Human Remain Transit Launch. Tinggal hubungi Human Remain Transit Launch di nomor telepon 021 2921 5838. Luar biasa. Terima kasih ya Pak Kris. Golden Gate, because you never know. 96.3 RPK FM. Seringkali kau marah mendengar tentang aku, dengan masa laluku yang membuatmu membenciku saat ini. Seringkali kau resah membuatmu jadi gundah dengan pertanyaanmu, mungkinkah ku telah berubah saat ini? Dan aku mengerti hancur lebur remuk hatimu saat ini. Coba kau dengarkan di dalam hatiku ini hanya ada satu, tak akan pernah berubah, yang selalu
Mungkin saja kau lelah menungguku berubah dengan masa laluku. Mungkinkah ku telah berubah saat ini, dan aku mengerti hancur lebur remuk hatimu saat ini. Coba kau dengarkan dalam hatiku ini hanya ada satu, tak akan pernah berubah, yang selalu ku cinta untuk selamanya. Dengan masa laluku yang membuatmu membenciku saat ini, dan aku mengerti di dalam hatiku ini hanya ada satu, tak akan pernah berubah, yang selalu ku cinta untuk selamanya. Di dalam hatiku ini hanya ada satu, tak akan pernah berubah, yang selalu cinta untuk selamanya. Seringkali kau marah mendengar tentang aku, dengan masa laluku yang membuatmu membenciku saat ini. Ya, kembali lagi sahabat RPK, masih bersama dengan Ayo Berkendara Cerdas. Kayaknya seru banget ya sahabat RPK, tadi ada yang keseruan tersendiri. Cherry tadi Bung Steven pasti bagi-bagi atau gimana? Keren banget sih. Apa kalau lihat tuh kayaknya udahlah. Motor sederhana. Disampaikan oleh Bung Steven tadi tentang kesehatan. Soal kesehatan itu sendiri. Ya, kesehatan ya. Jadi emang kita dalam kehidupan kan kita yang paling penting kita jaga kesehatan kan. Itu ya. Benar-benar. Kita jangan sampai sakit. Mau Kalau udah apapun sakit, yang kita apapun lakukan kita, ya. apapun profesinya, Anda di kantor, Anda sebagai buruh, Anda sebagai driver, kesehatan is important gitu. Jangan sampai sakit. Sakit bikin repot ya. Itu. Demikian juga kita dalam aktivitas sehari-hari ini, bagi Anda pengendara motor sampai sakit, kemudian besok kerja, ada surat yang mesti diantar, nggak bisa antar surat. Bro Steven sendiri nih gimana caranya? Kan kalau misalnya dari Himalaya kan ekstrim tuh ya, cuacanya, terus nanti tiba-tiba kepanas lagi. Itu gimana tuh? Ya, pengalaman saya selama berkendara, yang paling penting adalah menjaga istirahat, menjaga waktu. Selalu kasih waktu istirahat ya? Gitu, sedapat mungkin ya. Jadi kita jangan forsir ya. Dan lagi berkendara sudah kita atur pagi-pagi berangkat jam 8, selesai jam 6 sore kan. Yang penting kita apa berikutnya? Cari, karena kita perlu makan malam dulu. Begitu dapat makan malam, ya udah sedapatnya kita ngobrol sebentar dan istirahat karena besok mau riding lagi. Jadi jangan pula lagi bergadang. Jangan pula lagi diajak ngobrol. Negeri nih Bung. Iya. Santai dulu lah, ngobrol dulu. Iya, itu dia. Geng motor itu ya. Komunitas motor. Komunitas bukan motor, beda, bukan sama geng, bukan beda. ya. Jadi
kehidupan sehari-hari juga kita itu sebagai pengendara di kota besar Jakarta seperti ini, kita harus pandai-pandai mengambil waktu istirahat. Memang melelahkan, macet, kemudian aduh masih ada lagi acara berikutnya. Tapi sedapat mungkin kita istirahat sejenak, minum, menenangkan diri gitu. Dan begitu ya udah waktunya istirahat, kita istirahat. Nah besok lagi kita melanjutkan kehidupan lagi gitu. Jangan lagi kita forces sampai harus begadang. Hal-hal yang nggak perlu. Kalau memang ada yang urgent, saya lain cerita ya. Ada yang penting-penting, silakan karena itu tugas. Tapi kalau nggak perlu harus kongko sama teman. Wah, besok kerja lagi. Waktu untuk istirahat dipakai main gitu loh. Ya, at the end pasti sakit. Itu nggak cerdas berarti ya? Nggak bisa berkendara dengan cerdas pasti. Iya. Oke. Itu. Nah ini Bung Steven nih ada satu SMS nih dari 087877 biker kece katanya. Saya nggak tahu dia terlalu pede atau gimana ya. Selamat sore Bro Arthur, Bro Steven dan Sis Cherry. Mau tanya disiapkan kalau ada nih Bung yang mau touring ke luar negeri seperti Bro Steven. Ya, oke. Persiapan misalnya kita gampang aja ke luar negeri, ke Malaysia dari Tihanang itu bisa ke Malaysia kok. Itu udah ke luar negeri ya. Oh, oke. Iya. Dekat ya? Itu dekat. Jadi pada prinsipnya sebagai rider atau biker mempersiapkan diri sesuai dengan kebutuhannya. Rider yang cerdas itu adalah rider tahu apa yang diperlukan oleh seorang rider, seperti kita menggunakan helm, menggunakan jaket, menggunakan protection buat lutut, knie, protection buat sikut juga, pundak, kemudian juga menggunakan sarung tangan, menggunakan buff, menggunakan segala sesuatunya, dan bawa air minum. Kan kita juga riding perlu minum gitu ya. Jadi itulah perlengkapan standarnya. Nah, kalau keluar negeri sekarang tinggal ke negara mana. Ya, misalnya kamu pilih lagi ada event mau ke Switzerland, sewa motor di sana. Ya artinya berarti udara dingin harus diantisipasi. Harus menggunakan jaket yang namanya four season, 4 musim. Jadi bisa musim dingin, musim panas juga bisa dibuka. Ya, artinya bagian dalamnya itu sudah dijual kok di Indonesia. Namanya jaket four season. Dan dia satu set sama celananya. Berarti bukan jaket abal-abal yang biasa bukan, aja, yang tebel. Iya, bukan. Jadi itu kalau udah keluar negeri. Dan pasti kita harus pakai helm. Di luar negeri itu standar helm. Gitu. Bukan hanya di luar negeri sebenarnya. Iya. Di sini juga. Kapanpun berkendara ya. Berkendara yang namanya cerdas dimanapun. Biar dekat rumah juga harus pakai helm. Walaupun ada supermarket dekat rumah. Iya, harus. Harus ya. Harus pakai helm. Nah itu banyak yang seolah-olah anggap enteng Bung. Sebagai pengendara yang udah kemana-mana nih, apa yang bisa disampaikan ke sahabat RPK tentang helm itu sendiri Bung? Jangan main-main nih soal nggak pakai helm ya. Masalahnya lagi parkir di rumah aja, selek kita nggak napak kaki kita bener, motor jatuh kita ikut jatuh. Akibatnya apa? Kepala duluan loh yang masuk dut sama lantai. Nah saya nggak tahu tuh kalau udah kayak gitu. Itu saya juga pernah ngalami kok, namanya jatuh bego ya. Iya nih gara-gara cuma motret, mau moto suatu pemandangan, saya harus muter balik arah. Muter ya demi aduh lewat. Saya muter. Saya pakai helm. Muter, saya salah langkah kaki saya. Gitu. Jadi stang itu terlalu patah. Akhirnya bebannya berat sekali mau saya tahan karena saya muter pas turunan. Akibatnya jatuh, kepala saya kedut saya pakai helm. Nah itulah aja ya. Walaupun kadang-kadang nggak kita duga ya. Iya nggak duga itu jatuh bego tapi kepala kena mulai jalan aspal. Serem ya. Serem. Oke, dan kepala nggak bisa diganti juga. Ya gitu. Apalagi kita lagi melakukan perjalanan jauh gitu. Benar-benar kesehatan paling penting berarti ya. Kesehatan, keamanan buat diri sendiri itu adalah sangat penting. Gitu. Berarti kuncinya kalau dari Bro Steven sendiri nih untuk touring apa? Kuncinya yang kayak orang belum tahu sebenarnya. Tips and tricks kali ya. Tips and trick gitu. Nanti Bung, kita tahan lagi seperti biasanya ya. Dan sahabat RPK nanti di segmen yang terakhir masih kami tunggu sahabat yang mau ikutan bertanya. Sekali lagi di line SMS dan telepon. SMS kami di 08151802 kali 43 kali, 08151802 kali 3 kali untuk SMS dan WhatsApp, dan di
telepon, silakan ikutan telepon langsung di 021 8000 444 kali. Kami break sejenak dan kembali lagi bersama dengan Bro Steven dan juga Cherry dan juga saya Arthur Tyson. Love, love, I'm falling in 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 love. Teringat pertama saat ku jumpa dengannya, hatiku bergetar saat dia tatap wajahku. Ah, ku tak tahu apa yang ku rasa. Semua terjadi begitu cepat dan aku terbuai. Tak pernah terfikir walau secuil di benakku, kau mampu hentikan aliran darah di jantungku. Kau penuh pesona dan aku tak berdaya. Oh Tuhan, inikah tandanya aku telah jatuh cinta. Dunia terasa jadi semakin indah. Ternyata cinta penuh sejuta warna. Tak pernah terfikir walau secuil di benakku, Kau mampu hentikan aliran darah di jantungku. Kau penuh pesona dan aku tak berdaya. Oh Tuhan, inikah tandanya aku telah jatuh cinta. hati bahagia. Hari itu penuh bunga-bunga. Oh yakin kini ku rasa ku telah jatuh cinta. Dunia terasa jadi semakin indah. Ternyata cinta penuh sejuta warna. Jadi semakin indah. Penuh sejuta warna. Jadi semakin indah. Ya, kembali lagi sahabat RPK, masih bersama dengan saya Arthur Tyson dan juga Cherry dan juga ada Bung Steven Langitan sahabat RPK, ngobrolin tentang berbagi pengalaman lebih tepatnya ya, dan apa sih yang terlupakan sebenarnya oleh pengendara-pengendara di ibu kota Jakarta nih. Dan tadi ternyata sebenarnya nggak jauh beda ya Bung ya. Jarak jauh, jarak dekat, perencanaan harus ada. Jaga kesehatan, harus fokus ya kan. Kelengkapan berkendara juga harus lengkap, harus dipakai bahkan. Nah itu dia sahabat RPK, dan sahabat RPK yang mau bertanya silakan, masih kami tunggu di 08151802 kali 43 kali 08151802 kali 43 kali untuk line SMS dan WhatsAppnya ya, dan telepon di 0218000 43 kali. Nah Sherry mau ada pertanyaan-pertanyaan apa nih, karena kayaknya tertarik banget ya. Itu aja tepat tadi tips and trick
caranya untuk touringnya yang belum sampai ke Himalaya, sampai di Amerika, itu bagian dari proses perjalanan. Tapi kita kan sekarang kita ngomong di Jakarta lah ya. Kita bagaimana? Saya nggak bisa ke Himalaya, saya nggak bisa ke Amerika, saya hanya bisa dari kantor sampai ke Bonjeruk atau sampai di Tanjung Priok balik lagi. Nah, jangan pernah mengeluh. Benar. Dengan kondisi kita sekarang harus kita syukuri itu dulu. Dan bagaimana saya mensyukuri? Kita nikmati perjalanan itu. Jadi walaupun dibilang itu perjalanannya macet, hari-hari membosankan, banyak keluhan kan seperti itu. Saya balik lagi Tanjung Priok, saya balik lagi ke daerah Ciledug yang macet begitu, lewat Kapten Tendian macet. Udahlah, mengeluh soal itu nggak ada gunanya. Justru prinsipnya adalah kita nikmati dan kita syukuri. Itu intinya. Nah, itu berproses. Kalau kita udah menikmati itu, Yang Maha Kuasa pasti tahu. Dan engkau akan diberikan juga kesempatan mungkin ya ke tempat yang lebih baik lagi. Jadi lewat hal kecil dulu ya. Kita fokus di hal yang kecil. Kalau yang kecil aja kita udah ngeluh, gimana mau jarak jauh gitu Bung ya. Oke, menarik juga. Tadi kuncinya menikmati perjalanan. Iya, dimanapun kita berada kita nikmati. Ya, kita lalui dengan rasa syukur, itu yang paling penting. Mau naik motor, mau naik mobil, iya. Mau naik kendaraan umum sekalipun yang kita miliki cuman bisa naik kendaraan umum. Jadi sekalipun gitu. Jadi walaupun di Jakarta yang macet ini naik motor biasa gitu, nikmatin ya. Betul, nikmatin. Oleh karena itu kita menjaga emosi kita. Di situ kita nggak perlu ugal-ugalan, kebut-kebutan, kita enjoy aja. Malah kita ketawa waktu orang mau pada ngebut, pada mau kemana ini. Palingan saya cuma bilang, lagi kebelet kali mau ke toilet. Toiletnya dia udah lewat, dia masih kenceng. Pokoknya kita positive thinking aja gitu ya. Betul. Atau yang kayak gitu belum merencanakan. Iya, bisa jadi. Terburu-buru karena waktu semua. Orang Jakarta karena mungkin itu saking sibuknya terbirit-birit kemarin karena dia nggak bisa manage masalah waktunya untuk berkendara. Oke. Nah, Bung ini kalau ngomongin jalan jarak jauh lagi nih, Bung Steven sendiri setelah ini istirahat dulu kah atau ada rencana-rencana lainnya misalnya? Oke, saya masih punya rencana yaitu solo touring Borneo. Kalimantan, muterin Pulau Kalimantan termasuk Malaysia dan Brunei. Jadi muter 360 derajat gitu. Dari saya harus ke Surabaya dulu naik motor, dari Surabaya nyebrang Banjarmasin, dan kemudian dari Banjarmasin saya naik motor lagi Pontianak Kalimantan Barat ya, masuk ke Malaysia. Kemudian Brunei besar, Brunei kecil, terus sampai ujung Kalimantan di sebelah utara timur ya, turun ke Tawau, kemudian masuk lagi Kalimantan Utara, Kaltra, turun lagi ke Balikpapan, kembali ke Banjarmasin dan nyebrang lagi ke Surabaya dan Jakarta. Itu pertanyaan ada dua sebenarnya yang muncul. Satu, kendaraannya yang dipakai motor besar atau motor kecil? Motor sedang. Motor sedang. Oke, yang kedua, biayanya berapa perjalanan jauh kayak gitu ya kan? Gak ada sponsor tuh. Ya. Yang menarik kalau nggak salah ke Sulawesi Utara tuh ya. Nggak diduga-duga ya Bung ya soal biaya itu. Oh iya, bisa ya, sesuatu bisa keajaiban bisa terjadi. Nah itu aja prinsipnya begitu. Kita harus buat dulu perencanaan tadi, kota yang akan kita tuju, jarak kilometer, dan keuangan. Artinya keuangan berapa yang kita butuhkan buat isi bensin, buat makan kita, kemudian penginapan. Kita jangan berharap dulu kita harus nginap di rumah teman, di rumah saudara. Nah itu sering tuh kan, tenang aja, ntar dikondisiin gitu. Nah, kita harus kondisikan diri kita sendiri. Harus mandiri. Kondisikan dengan secara mandiri. Ada kesulitan apa misalnya di motor, tangani dulu, beresin dulu, jangan sampai mogok di tengah jalan karena itu merepotkan. Masalahnya jadi biaya lagi. Kita settle semua, angka dapet, siap angkanya, tapi jujur angka itu tidak pernah kita dapat. Kita mau berangkat, saya mau berangkat nih, saya kesana ke luar kota itu misalnya menghabiskan sekitar 10 juta. Terus duit 10 juta harus ada. Itu nggak pernah ada itu.
nggak pernah ada seperti itu. Jadi nggak pernah, jangan berharap harus sempurna dulu maksud saya gitu. Oh, pokoknya persiapkan dengan seadanya dan seadanya dan sebisanya. Kalau seadanya terus tiba-tiba kurang dana di tengah jalan, mungkin nggak? Minta pertolongan. Keajaiban lagi ya. Oke. Gitu. Bung Steven, ini kita kalau ngobrol ini ya share seru banget. Tapi waktunya pasti nggak akan pernah cukup. Iya. Nah, sebelum kita berpisah nih, Bung Steven, mungkin ada hal yang mau ditekankan, disampaikan ke sahabat RPK yang ada kaitannya dengan berkendara cerdas ini nih. Apa nih, Bung? Ya, tips saya untuk berkendara cerdas dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di ibu kota ini, kita harus menjaga emosi aja. Menjaga diri emosi, jangan sampai kita terpancing, sampai ikut-ikutan, ugal-ugalan, brutal di jalan, jangan. Yang penting kita menjaga, karena tujuan kita masih mau melanjutkan kehidupan kita, masih ada keluarga, masih ada orang tua yang nunggu, masih ada pekerjaan yang menunggu, semua menunggu. Jangan sampai terjadi apa-apa karena gara-gara naik motor. Oleh karena itu, berakulah sopan, tertib, patuhilah peraturan lalu lintas, itu aja sih. Oke. Sama tadi tambahannya menikmati perjalanan. Ya, menikmati perjalanan dalam proses kehidupan kita setiap hari, karena kita melakukan lagi besok lagi. Itu harus kita syukuri dan kita nikmati. Mantap. Bung Steven, terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat sore. Nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi, Bung ya. Siap. Ditunggu cerita petualangan lainnya. Oke. Ya, sahabat RPK, nggak terasa kita sudah menemani sahabat RPK kurang lebih 1 jam dengan sahabat RPK. Terima kasih banyak atas atensi dari sahabat RPK. Waktunya kami berdua pamit undur diri. Saya Arthur Tyson. Saya Marina Masyeri. Kita pamit, jumpa lagi di lain waktu. Bye-bye. Bye-bye. Kisah